Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Bandi selaku moderator, dan teman saya Sarah Susilawati Sita Nurhakiki. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang merit system yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian merit system. Sistem merit menurut disiplin ilmu merupakan suatu sistem manajemen pegawai yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosi, dan dipensiunkan sesuai undang-undang yang berlaku. Pentingnya sistem merit untuk pekerja yaitu 1. Proses seleksi dan promosi hanya dinilai lewat kemampuan. 2. Informasi lowongan, posisi, dan promosi diberitahukan pada semua orang. Yang ketiga, adanya pilihan untuk mengajukan banding ke HRD jika ada masalah dalam seleksi dan promosi. Prinsip sistem merit yaitu perekrutan harus didasarkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Ada juga prosesnya adil dan terbuka, dan semua peserta penyaringan punya kesempatan yang sama. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang prinsip sistem merit, yaitu pelamar kerja harus dihormati privasinya, serta menerima perlakuan adil, yakni tanpa memperhatikan yang pertama itu afiliasi politik, ras, warna kulit, agama, suku bangsa, jenis kelamin, status perkawinan, usia, dan kondisi lainnya seperti cacat. Gaji yang sama diberikan untuk pelamar bernilai sama, serta memperhatikan tarif nasional dan lokal, ditambah dengan keunggulan kinerja. Selanjutnya, semua pekerja harus menjaga integritas dan perilaku. Tenaga kerja digunakan secara efektif dan efisien, pekerjaan dipertahankan jika kinerjanya cukup, serta diperbaiki apabila belum cukup. Pekerja diberi pendidikan dan pelatihan. Pekerja dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan, paksaan, dan penilaian subjektif. Pekerja dilindungi dari tindakan balas dendam jika melaporkan tindakan melanggar hukum. Yang selanjutnya ada 6 poin penting yang harus dicermati dari sistem merit. Yang pertama, tentang perorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian, penyesuaian arah kebijakan nasional. Dan yang kedua, rekrutmen berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan dan sertifikasi. Dan yang ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengarungi kesenjangan kompetisi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun bagi tiap PNS. Dan yang keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kinerja. Yang kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping atau melalui assessment dan career planning atau open recruitment. Dan yang keenam, mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai. Yang selanjutnya, ruang lingkup sistem merit meliputi melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. Yang kedua, memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. Yang ketiga, mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. Yang keempat, memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. Yang kelima, memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. Dan yang keenam, memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari ruang lingkup merit system. Yang pertama itu ada menjaga standar yang tinggi untuk berintegritas perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya dapat menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang jabatan dipersyaratkan. Selanjutnya
terdapat memberikannya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN, terus dapat melaksanakan manajemen kinerja untuk mencapai tujuan organisasi, dapat melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Yang terakhir, terdapatnya memberikan perlindungan pegawai. Dan selanjutnya ada materi dari tujuan dari sistem merit. Yang pertama itu merekrut ASN dari profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan yang birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Yang kedua, dapat mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. Yang tiga, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. Yang keempat, melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit atau nepotisme primordialisme. Selanjutnya, ada contoh-contoh penerapan merit system. Yang pertama, di Kalimantan, beberapa pegawai yang ditempatkan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral hanya sedikit yang mengerti mengenai seluk-beluk pertambangan. Selain itu, berdasarkan segi integritas, banyak aparatur sipil negara yang tidak memiliki integritas yang tinggi. Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan oleh ASN, baik kaidah susila, agama, sopan santun, maupun melanggar kaidah hukum yang berlaku. Sebagai contoh, pelanggaran terhadap kaidah hukum adalah tindak pidana korupsi. Selanjutnya, contoh yang kedua, pemetaan penerapan sistem merit manajemen ASN Provinsi Jambi. Kegiatan ini berupa diskusi dan penyampaian materi tentang pemetaan penerapan sistem merit manajemen ASN dan pengawasan penerapan kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN. Dilanjutkan dengan pengkajian melalui diskusi tanya jawab, pengisian form, penilaian mandiri sistem merit manajemen ASN, dan penyebaran kuesioner tentang kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN. Tujuan dari penerapan sistem merit dalam manajemen ASN adalah untuk mewujudkan ASN yang berkualitas dalam arti kompeten, netral, berintegritas, dan kinerja tinggi. Dan yang terakhir, ada contoh kementerian atau instansi pemerintah yang sudah dilakukan pembinaan sistem merit oleh KSN, diantaranya contoh tentang GAP kompetensi, manajerial, dan talent pool dari Kementerian PUPR, pembangunan talent pool dari Pemprov Jawa Timur dan Kementerian Keuangan, dan juga beberapa contoh dari Pemprov Riau yang sudah membangun assessment center. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.